Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good people, nama saya Monica Yulia, mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ehsan Eskom MM. Pada video kali ini yang akan saya bahas adalah tentang manajemen strategi. Nah, tentunya teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya dengan kata manajemen strategi. Untuk menambah wawasan dan mengingatkan kembali teman-teman pada manajemen strategi, kita bahas bareng-bareng yuk. Di dalam kalimat manajemen strategi itu kan terdapat dua suku kata ya, yang terdiri dari kata pertama ada manajemen dan kata kedua ada strategi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi apa sih manajemen strategi itu, kita ulas dulu arti dibalik kata manajemen strategi itu sendiri. Yang pertama ada manajemen. Manajemen artinya suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasional. Dalam kata lain, manajemen adalah kegiatan yang mencakup usaha atau planning, organizing, staffing, coordination, serta controlling pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua ada kata strategi. Strategy is a plan of what an organization intends to be in the future and how it will get there. Yang artinya strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa organisasi dan perusahaan tersebut di masa yang akan datang, dan bagaimana cara organisasi tersebut mencapai tujuannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah serangkaian daripada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan implementasi atau evaluasi. Selanjutnya ada konsep manajemen strategi. Konsep manajemen strategi ada dua, yaitu yang pertama menghubungkan fungsi perencanaan dengan sistem administrasi dan struktur organisasi tersebut. Strategi dan implementasi merupakan satu kesatuan yang menggambarkan tugas manajemen di semua ranah organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada upaya yang mengharuskan pimpinan yang bisa mengendalikan aspek-aspek kekuatan organisasi tersebut sesuai dengan visi misi perusahaan yang harus dikembangkan agar mencapai tujuan organisasi tersebut di masa mendatang. Selanjutnya ada tujuan manajemen strategi. Tujuan manajemen strategi dibagi 4. Yang pertama ada menuntun arah perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Yang kedua membuat kinerja perusahaan lebih efektif. Yang ketiga, membantu perusahaan beradaptasi pada saat bersaing bermunculan. Dan yang keempat, tujuan manajemen strategi ialah menerapkan dan mengevaluasi strategi yang ditentukan. Manfaat manajemen strategi. Yang pertama ada data analisa lingkungan eksternal dan internalnya diperoleh data kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan memiliki visi dan misi strategi yang lebih terarah dan lebih jelas. Ketiga, memberikan arah perencanaan yang jelas dalam penyusunan anggaran perusahaan. Yang selanjutnya ada proses manajemen strategi. Strategi manajemen adalah suatu proses kombinasi ketiga kegiatan yang saling terkait, yaitu ada analisis, perumusan, dan pelaksanaan strategi. Dengan demikian, ada 3 komponen yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi, yaitu analisis, perumusan, dan pelaksanaan tersebut, yang dapat berlaku untuk organisasi, baik perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, maupun organisasi lembaga pendidikan. Selanjutnya ada rangkaian proses manajemen strategi. Yang pertama ada environmental screening atau analisa lingkungan. Yang kedua ada strategi formulation atau formulasi strategi. Yang ketiga ada evaluation and control atau evaluasi dan pengawasan.
Yang keempat ada strategi implementation atau strategi implementasi. Selanjutnya ada contoh implementasi proses manajemen strategi. Contohnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada membuat bisnis plan tentang rencana jangka panjang yang hendak dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, menyusun budget pendapatan dan beban perusahaan untuk masa yang akan mendatang. Yang ketiga ada menyusun standar operasi prosedur keuangan dan operasional perusahaan. Yang keempat ada menyusun program job description yang jelas dan terarah. Lalu bagaimana ya jika sebuah perusahaan atau organisasi tidak menerapkan sistem manajemen strategi? Nah, pengaruh pada sebuah perusahaan jika tidak menerapkan konsep manajemen strategi ialah akan mengalami penurunan secara drastis terhadap perusahaan tersebut dikarenakan manajemen yang kurang baik dan tidak sesuai dengan prosedur atau teori yang ada. Manajemen tersebut akan sangat tidak terarah, tujuannya akan kemana. Jadi kesimpulannya manajemen strategi merupakan salah satu rangkaian kegiatan atau pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan organisasi dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi begitu besar ya peran manajemen strategi di dalam sebuah perusahaan tersebut, dan apabila sebuah perusahaan tidak menerapkannya, dampaknya juga cukup besar kepada keberlangsungan perusahaan tersebut. Sekian ulasan tentang manajemen strategi yang sudah saya bahas. Semoga dapat diambil pelajarannya dan bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih. Bye-bye.